Ya, terima kasih saudara moderator atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang dibilang saudara moderator, semangat pagi walaupun sudah malam, tetap semangat. Saya sebenarnya ada sedikit beban psikologi karena tampil terakhir sudah mulai malam ini menjelang sahur. Biasanya penyaji terakhir itu biasanya membingungkan juri, tapi mudah-mudahan malam ini tidak membingungkan. Makasih ya teman-teman yang ada di Zoom ini, yang saya hormati. Teman-teman presenter 2 orang tadi yang sudah tampil dengan begitu baik, memukau menurut saya. Mudah-mudahan juga saya bisa seperti mereka, amin. Saya buka translate dulu. Amin. Ya Allah, mencari permadani. Fatma. Artisnya kelompok 1. Apa itu? Izin Pak Presenter, mic-nya belum diaktifkan. Izin Pak Presenter, mic-nya belum belum aktif. Buka mute-nya, aktifkan mic-nya, Ren. Di close dulu slide-nya Pak Pren, baru diaktifkan mic-nya. Berarti tidak ada yang dengar ini seharian ini. Maaf, Baru mau dengar. Tidak ada suaranya Pak Pren. Sudah didengar Pak Pren. Kita dengar dikasihan. Gambar. Gambar ada suara. Kalau ini sudah didengar ini? Didengar sampai di rumah. Iya, didengar saja. Kalau bisa disimak juga. Kita mulai ya? Iya. Mohon disimak. Karena memang materi ini selain saya kita mungkin semua membutuhkannya. Materi yang ingin saya presentasikan adalah pengembangan materi pembelajaran berorientasi model pembelajaran problem based untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan metakognisi siswa kelas 6 SD Negeri 1 Trimulia. Bab satunya itu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Untuk latar belakang, mengapa ini menjadi menarik bagi saya, kemudian saya jadikan sebuah makalah bahwa saat ini banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika. Siswa tidak memiliki keinginan untuk mencoba dan berpikir pada tingkat yang tinggi untuk mencari solusi dari setiap kesulitan yang ditemukan dalam belajar matematika itu sendiri. Tetapi sebaliknya, sebisa mungkin selalu menghindari kesulitan yang dialaminya sebagai akibat rendahnya hasil belajar matematika siswa. Mereka sering menghindari kesulitan matematika. Bahkan di sebagian besar sekolah, termasuk sekolah saya, matematika ini menjadi momok bagi siswa karena mereka menganggap ini pelajaran yang susah. Kemudian rumusan masalahnya adalah kita akan mencoba mengetahui masalah matematika dan kemampuan pemecahan masalah matematika seperti apa. Kemudian apa itu kemampuan metakognisi. Metakognisi ini merupakan salah satu model yang saya masukkan untuk bagaimana meningkatkan pelajaran matematika siswa. Kemudian
Mengetahui apa itu tingkat metakognisi dan bagaimana pemecahan masalahnya. Kemudian bagaimana penerapan pembelajaran berbasis masalah. Nah, ini metodenya yang saya pakai. Kemudian bagaimana merancang materi pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran matematika dengan bahan ajar yang diperlukan yang sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian tujuannya menganalisis keefektifan pembelajaran berorientasi pada model pembelajaran berbasis masalah, peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan metakognisi siswa. Lanjut pada pembahasan 1, masalah matematika dan kemampuan pemecahan masalah matematika. Kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dapat didefinisikan sebagai kemampuan siswa untuk memahami masalah, merencanakan strategi pemecahan masalah, melaksanakan strategi penyelesaian yang dipilih, dan memeriksa kembali pemecahan masalah tersebut untuk selanjutnya membuat solusi secara sistematis dan tidak terpisahkan dengan representasi yang tepat dari masalahnya. Nah, ini juga senada dengan apa yang dikatakan oleh Jus Polia 1973. Ini Jus Polia, kalau teman-teman belum melihat, inilah fotonya Jus Polia yang sering kita bicarakan. Menurut Jus Polia ada 5 solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah matematika ini. Yang pertama yaitu kita harus memahami masalah terlebih dahulu. Kita harus melihat dengan jelas apa yang ditanyakan. Kemudian kedua, kita harus melihat bagaimana hal-hal terhubung, bagaimana yang tidak diketahui terhubung ke data untuk mendapatkan ide tentang solusi, untuk merancangkan solusi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan rencana. Ini di sini intinya. 4 adalah memperhatikan solusi yang telah diperoleh. Jadi kita memperhatikan kembali solusi yang telah kita peroleh. Yang terakhir, meninjau kembali dan mendiskusikannya tentu saja. Lanjut, pembahasan keduanya itu kemampuan metakognisi. Proses kesadaran siswa akan pemikiran kognitifnya sendiri dalam pemecahan masalah yang dihadapinya untuk meningkatkan pembelajaran dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan signifikasi belajar siswa di kelas. Ini ada 3 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Flevel tahun 1976, ia mengatakan bahwa metakognisi terdiri dari pengetahuan, pengalaman, dan aturan yang berfungsi sebagai elemen penting dan berkontribusi pada keberhasilan pemecahan masalah. Metakognisi adalah berpikir tentang apa adanya yang dipikirkan. Kemudian yang kedua, Smith 2013, menurut Smith, metakognitif adalah kemampuan pribadi seseorang untuk memahami bagaimana dia berpikir, membayangkan apa yang ada dalam pikirannya, dan mengendalikan dia belajar berdasarkan pemahaman dan hasil refleksi dari pikirannya itu sendiri. Yang ketiga, mudah-mudahan saya tidak salah ini, NCRL 2007. Di sana dikatakan penyajian data itu 3 elemen dasar metakognisi khusus dalam menghadapi tugas, yaitu mengembangkan rencana tindakan, mengatur atau memantau tindakan, dan mengevaluasi tindakan. Selanjutnya, pembahasan ketiga, tingkat metakognisi dalam pemecahan masalah. Ini untuk meningkatkan kemampuan metakognisi perlu adanya kesadaran yang harus dimiliki siswa dalam setiap langkah berpikirnya. Namun, setiap siswa memiliki kemampuan yang berbeda dalam menghadapi masalah ini, kita tahu bersama. Ini ada 2 pendapat, yaitu Schwartz-Perkins 1949, Lawrence 2010, dan Cicuma dan Johnson 2016. Menurut Schwartz-Perkins Lawrence 2010 mengatakan bahwa tingkat kesadaran siswa dalam berpikir ketika memecahkan suatu masalah dalam beberapa tingkatan, yaitu penggunaan diam-diam, penggunaan sadar, penggunaan strategis, dan penggunaan reflektif. Sementara menurut Cicuma dan Johnson, agak lain juga lidah ini menyebut nama-nama ini, menyatakan bahwa metakognisi merupakan aspek penting dalam pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalah yang ditemukan oleh Polia yang di slide 2 tadi memang telah menjadi dasar bagi pengembangan strategi pengenalan kognitif dan telah banyak dirujuk oleh para peneliti pendidikan sampai saat ini, khususnya pendidikan matematika. Semua langkah selama proses pemecahan masalah adalah kemampuan yang merupakan ciri metakognisi itu sendiri. Dengan demikian, metakognisi merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Jadi penting sangat ini metakognisi dalam memecahkan masalah. Lanjut, bagian pembahasan selanjutnya, pembelajaran berbasis masalah.
Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu metode pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran dimaksud. Masalah diberikan kepada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Ini juga ada dua pendapat, yaitu pertama Ranjani dan Rajaswari 2016. Mereka mengatakan bahwa PBL lebih efektif. Jadi saya ulangi, PBL memang lebih efektif dalam mengembangkan kesadaran metakognisi di kalangan siswa dan meningkatkan potensi akademik siswa di dalam pembelajaran genetik. Kemudian kedua, pendapat Sinaga 2007. Di sana ia mengatakan bahwa ada 5 tahapan PBL, yakni orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu dan kelompok, mengembangkan dan mempresentasikan hasil kerja, dan yang terakhir menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kemudian bahan ajar, materi pembelajaran, pengembangan bahan ajar ini supaya dalam penelitian ini efektif pembelajaran bisa menjadi baik. Itu Trianto 2011 mengatakan bahwa bahan belajar adalah bahan yang diperlukan dan digunakan dalam mengelola proses belajar mengajar atau alat yang sangat penting bagi guru untuk menyelenggarakan pembelajaran secara efisien dan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Untuk melaksanakan pembelajaran matematika dengan PBL diperlukan bahan ajar yang sesuai dengan model. Jadi tidak sembarang model bahan ajar. Jadi untuk PBL untuk matematika ini sendiri kita menggunakan PBL dengan bahan ajar yang sesuai dengan model. Sebentar kita akan bahas satu persatu. Materi yang dirancang adalah topik penerapan aritmatika sosial misalnya seperti itu. Nah, bahan ajar yang dikembangkan apa? Yaitu rencana pembelajaran, buku siswa, lembar kerja siswa, tes kemampuan pemecahan masalah matematika, ini biasanya dalam bentuk soal, tes kognitif, dan tes kemampuan metakognisi. Kesimpulan dari pembahasan tadi ini dapat kita simpulkan untuk sementara ini kesimpulannya bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis dan kemampuan metakognisi pengalaman siswa meningkat setelah pembelajaran menggunakan materi PBL, di mana menunjukkan bahwa pembelajaran matematika merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya memaksimalkan prestasi belajar matematika siswa. Saran yang bisa saya sarankan, saya mengharapkan guru termasuk saya sendiri, guru matematika dapat menggunakan model pembelajaran ini, yaitu model problem based learning (PBL) untuk meningkatkan aktivitas siswa dan kemampuan penyelesaian masalah dengan membuat bahan ajar yang berkualitas tentunya dalam pembelajaran matematika di sekolah. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Terima kasih. Itu pemaparan saya untuk sementara. Saya kembalikan ke saudara moderator. Saudara moderator, apa? Halo? Tiduran, Pak. Sepertinya dia keluar, Pak. Keluar. Ambil alih dulu apa Apri? Kalau begitu, Ya, urus bayinya. saya ambil alih atau silakan Pak Apri? Mungkin lebih baik ada Ya, moderator. Pak Masuk. Apri. Oke, ya lanjut. Lanjut Silakan saja, Pak. diambil alih Pak Apri. Oh, sudah ada Kak? Iya. Sudah ada, Ibu. Mungkin habis minum air panas ini Ibu moderator. Mic-nya Bu moderator. Dari melihat slide-nya saja saya sudah tertarik, apalagi cara Pak Pren membawakan itu sangat menarik. Betul kata teman-teman tadi, hilang mengantuk katanya, ternyata penutup yang bagus. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa kita buka sesi pertanyaan. Ini Ibu Siti Jumrianti. Untuk yang teman-teman yang menyaksikan juga, ada sedikit masalah di kamera laptopnya, jadi tidak bisa menyalakan kamera. Nanti kita akan hanya mendengar suara dari beliau. Jadi untuk penanya pertama ini yang sudah angkat tangan yaitu Ibu Siti Jumrianti. Penanya kedua siapa? Oh ya, Pak Prianto, host kita hari ini.
Jadi untuk sekarang karena banyak yang tertarik, banyak yang ingin bertanya, untuk sekarang 2 dulu yang bertanya, cukup 2. Untuk selanjutnya bertanya juga. timbal baliknya, oh ya 3 dengan Pak Ketua juga. Ternyata Pak Pren banyak peminatnya, ada 3 Pak Pren, siap-siap Pak Pren. Kita tutup dengan 3 pertanyaan ternyata malam ini. Laris, Jadi laris. setelah saya menyerahkan tongkat estafet kepada Pak Pren, nanti ditangani sendiri 3-3-nya nih Pak Pren. Saya enggak mau ikut campur ini. Ya, supaya diskusinya lebih hidup. Jadi Pak Pren silakan diambil alih. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Pren untuk melanjutkan diskusi. Ya, terima kasih saudara moderator. Pertanyaan pertama, saya ambil Saya, Ibu, betul ya? saya. Oh ya, silakan. Sudah bisa diturunkan tangannya Ibu Jumrianti. Ibu Jumrianti. Silakan Bu. Pelan-pelan ya Bu, supaya saya bisa simak pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai saja pertanyaannya ya Pak ya. Sehubungan dengan materi yang dipaparkan tadi dalam pengembangan materi pembelajaran berorientasi problem based learning ya Pak ya. Model pembelajaran untuk meningkatkan masalah matematika siswa, kemampuan memecahkan dan kemampuan metakognisi di sekolah dasar. Saya ingin menanyakan terkait rendahnya prestasi belajar matematika disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Misalnya, pembelajaran masih didominasi oleh penjelasan materi dengan metode ceramah. Guru belum melaksanakan pembelajaran yang bermakna yang dilakukan dengan memulai pembelajaran melalui penyajian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik mudah mengingat materi. Artinya, hambatan-hambatan ini muncul dari guru. Nah, bagaimana menurut pendapat Pak Pren mengenai hal ini? Saya mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik sekaligus menantang, menanyakan tentang pendapat presenter. Ya, terima kasih, saya tangkap pertanyaannya. Pertanyaan kedua, Pak Ruslin Tobarasi, silakan. Baik, bagaimana suara saya dengar ya? Jelas Pak Ruslin. Ya, terima kasih kepada pemakalah telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya, yaitu pertanyaan kedua. Sangat menarik sekali dari slide yang ditampilkan oleh pemakalah, luar biasa. Mungkin ada aplaus tersendiri untuk pemakalah ya malam ini. Sangat luar biasa. Dari beberapa slide yang Anda sajikan untuk kami itu sangat menarik, dan memang di dalamnya itu saya banyak melihat ada beberapa penjelasan tentang ahli di dalamnya, dan saya tergugah untuk mempertanyakan sebagian dari beberapa slide yang Anda tampilkan di sini, yaitu masalah strategi menumbuhkan metakognitif ya. Jadi pertanyaan saya di sini adalah, saya coba jelaskan dengan detail untuk kami sebagai seorang guru atau sebagai pendidik untuk menyampaikan ke siswa supaya kami bisa lebih paham tentang strategi menumbuhkan metakognitif dalam pembelajaran matematika ketika kemampuan pemecahan masalah, memecahkan dan kemampuan metakognitif siswa, pada metakognitif siswa. Itu pertanyaan saya. Bisa ditangkap? Bisa ditangkap Pak Ruslin. Terima kasih pertanyaannya Pak Ruslin. Pertanyaan yang lebih menarik lagi. Metakognisi. Tapi memang di makalah ini itu yang kita banyak bahas. Mudah-mudahan kita ini masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan
sesuai apa yang diinginkan penanya dan teman-teman di rumah. Baik, saya minta waktu 1-2 menit. Ya, pertanyaan Ibu Jum dulu ya. Ini pertanyaannya tentang pendapat saya. Namun saya mohon maaf sebelumnya, pendapat saya mungkin tidak akan terlalu banyak memberikan penjelasan ini. Mungkin saya akan mengambil beberapa penjelasan ahli. Memang benar bahwa penyebab rendahnya kemampuan untuk memecahkan masalah sampai kemampuan metakognisi siswa bukan saja dari faktor siswa itu sendiri, tapi bahkan itu bisa datang dari kita sebagai guru. Nah, seperti itu mungkin yang ditanyakan oleh Ibu Jumrianti. Saya ingin mengatakan bahwa ini kita akan sepakati bersama bahwa fokus pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah itu sendiri. Nah, bagaimana dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya? Saya coba jelaskan mulai dari siswa dulu ya. Siswa perlu memahami atau mengembangkan beberapa keterampilan, yaitu keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, memecahkan masalah, dan menafsirkan solusi. Nah, bagaimanapun pembelajaran matematika harus dimulai dengan pengenalan masalah yang sesuai dengan situasi nyata siswa atau yang kita kenal kontekstual. Masalahnya sekarang adalah ada pada guru, seperti yang ditanyakan Bu Jumrianti, di mana guru juga bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika seperti itu. Kira-kira ya, Bu. Guru belum melaksanakan pembelajaran bermakna yang dilakukan dengan memulai pembelajaran melalui penyajian masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik mudah ingat atau mengingat materi. Selain itu, menurut saya guru juga belum bebas untuk mencari konsep dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang disajikan. Seringkali kita tidak percaya pada kemampuan siswa kita di sekolah. Saya pun terkadang seperti itu untuk agar pembelajaran cepat selesai. Nah, masalah utamanya menurut saya ada pada penyajian masalah. Ada pada penyajian masalah itu sendiri yang kita lakukan sebagai guru, yang tidak sesuai tentu saja dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Akhirnya peserta didik bisa mengalami kesulitan untuk menerapkan pengetahuannya di dunia nyata. Dari masalah ini misalnya, siswa kurang terampil bertanya selama proses pembelajaran karena memang siswa belum dibawa ke dalam situasi nyata selama proses pembelajaran. Bagaimana mungkin siswa terangsang bertanya jika yang diajarkan sama sekali tidak menarik bagi siswa itu sendiri. Jadi memang kita sebagai guru kadang tidak menarik materi yang kita bawakan. Kemudian siswa tidak terangsang untuk bertanya. Memang kita sadari sebagai guru sering mengarahkan siswa, kita juga sering cenderung menyuruh siswa, kalau ini biasanya pada pembelajaran matematika, menghafalkan rumus-rumus untuk memecahkan masalah-masalahnya, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam menghadapi masalahnya sendiri, yang guru tujuannya untuk mengembangkan pembelajaran itu, mereka siswa kesulitan. Nah, ini kan kesannya kita sebagai guru cenderung tidak membiarkan siswa menyelesaikan masalah. Nah, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan cara bagaimana? Bapak Ibu, tidak semua, harus kita ingat ya, tidak semua model pembelajaran sesuai dan cocok untuk diterapkan dalam pemecahan masalah matematika. Seperti yang saya terangkan di PowerPoint tadi, dapat kita atasi dengan model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif ini kalau tidak salah saya googling, pembelajaran yang langsung memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh kelas dengan berdasarkan kondisi merupakan pembelajaran yang berorientasi pada strategi, metode, atau upaya meningkatkan semua kemampuan positif dalam proses pengembangan potensi atau
kemampuan yang dimiliki oleh siswa kita. Apa tujuan kita adalah berusaha meningkatkan kemampuan siswa dengan mencoba menampilkan pembelajaran yang menyenangkan, karena ini bisa mendukung pelajaran menjadi lebih bermakna bagi peserta didik, termasuk penggunaan bahan atau media pembelajaran. Saya pikir kurang lebih begitu penjelasan saya, Ibu Jum. Mudah-mudahan ini menjadi satu rujukan bagi saya dan penanya. Terima kasih, Ibu Jum. Baik. Oke, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, bagaimana penanya? Saya- Sudah diterima jawaban yang disampaikan oleh presenter? Alhamdulillah ya Pak, bisa Oke. saya terima karena Oke, memang Pak. Oke. keren. Untuk Pak presenter, jawaban sudah diterima. Kita beralih lagi ke pertanyaan kedua. Kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ruslin. Terima kasih. Mudah-mudahan menerimanya ini bukan karena pengaruh sudah larut ini. Terima kasih Ibu Jum sudah menerima penjelasan dari saya dengan keterbatasan saya. Kemudian, Sama, Pak. ya, pertanyaan kedua, lagi-lagi metakognisi. Yang kalau tidak salah yang saya tangkap yang ditanyakan itu adalah bagaimana strategi kita menumbuhkan metakognitif dalam pelajaran matematika. Tentu saja hubungannya dengan memecahkan dalam memecahkan masalah di matematika. Seperti itu mungkin Pak Ruslin ya. Iya. Ya, terima kasih. Pertama, saya ingin mendefinisikan bahwa metakognitif adalah kemampuan pribadi seseorang untuk memahami bagaimana dia berpikir, membayangkan yang ada dalam pikirannya, dan mengendalikan dia belajar berdasarkan pemahaman dan hasil refleksi dari pikirannya sendiri. Metakognisi juga dikatakan sebagai salah satu komponen kognisi manusia yang membantu dalam mengantar proses dan perilaku kognitif seseorang dan sangat relevan untuk pembelajaran dan mencakup kemampuan siswa untuk memahami proses kognitif itu sendiri. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan metakognisi seperti yang ditanyakan oleh Pak Ruslin? Bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan metakognisi? Tentu perlu adanya kesadaran yang harus dimiliki siswa itu sendiri dalam setiap langkah berpikirnya. Karena metakognisi ini pikiran yang datangnya dari siswa itu sendiri. Namun kita sadari bahwa setiap siswa memiliki karakteristik atau kemampuan yang berbeda-beda dalam menghadapi masalahnya. Nah, kesadaran siswa dalam berpikir ketika memecahkan suatu masalah dalam beberapa tingkatan, yaitu penggunaan diam-diam seperti yang sudah dijelaskan di awal, penggunaan sadar, penggunaan strategi, dan penggunaan reflektif. Seandainya waktu kita cukup dan tidak larut, mungkin bagus sekali kita bahas bersama ini. Nah, metakognisi merupakan aspek penting dalam pemecahan masalah. Langkah-langkah pemecahan masalahnya pun menjadi dasar bagi perkembangan strategi pengenalan kognitif dan telah memang banyak dirujuk oleh para peneliti pendidikan, khususnya pendidikan matematika, seperti yang dikatakan oleh Jus Polya. Yang dikatakan Jus Polya itu adalah merupakan semua langkah proses pemecahan masalah yang merupakan kemampuan yang merupakan ciri metakognisi itu sendiri. Dengan demikian, metakognisi merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah. Ini penting, metakognisi ini penting dalam pemecahan masalah, apalagi pembelajaran matematika. Nah, sementara menurut NCRL tadi 2007 ada 3 elemen itu, yang tujuan yang dia maksud lebih mendalam adalah kemampuan metakognitif siswa yang dimaksud adalah proses kesadaran siswa akan pemikiran kognitifnya sendiri dalam pemecahan masalah yang dihadapinya untuk meningkatkan pembelajaran dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan signifikan belajar siswa di kelas. Sebagai contoh misal, beberapa strategi metakognitif yang dikembangkan dalam angket penggunaan strategi metakognitif. Sebagai guru, kita bisa mulai dengan misalnya kita bisa menggunakan bahasa yang bersahabat, dapat membantu merangsang berpikir siswa tentang materi matematika yang kita akan sampaikan. Penyampaian materi matematika secara holistik dan nyata dalam konversasi. Misalnya apa yang dikatakan tadi saudara moderator, semangat pagi itu kecil sebenarnya, tapi menurut siswa itu mungkin suatu hal yang luar biasa. Artinya siswa merasa bahwa
kita dengan siswa adalah sahabat, kita dengan siswa adalah teman baik, kita dengan siswa adalah saudara kandung. Boleh kita menanyakan, apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Semangat pagi ya. Kemudian cara yang lain, mungkin kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang metakognisi siswa itu sendiri. Misalnya, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Setujukah kamu dengan pernyataan temanmu ini? Nah, artinya kita sudah mulai merangsang metakognisi siswa untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh temannya dalam kelas. Boleh juga seperti ini, berikan alasan setuju atau tidak setuju. Bagaimana penggunaan rumus ini di dalam kehidupan, umpamanya kita mengajarkan matematika, aritmetika, atau mengajarkan matematika di luar aritmetika, misalnya mencari volume kubus, mencari bangun ruang, dan sebagainya. Kita bisa menanyakan kepada siswa yang lain bagaimana pendapat dia menurut rumus yang dipakai oleh temannya untuk menyelesaikan masalah matematikanya. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, Pak Rustin. Mudah-mudahan ini menjadi kembali penunjukan saya dan teman-teman dalam Zoom. Terima kasih sebelumnya. Itulah jawaban yang disampaikan oleh presenter. Saya kembalikan kepada penanya, apakah jawaban yang disampaikan oleh presenter sudah diterima atau masih ada sanggahan atau bagaimana? Kepada penanya. Baik, jawaban yang sangat jelas dan detail untuk saya dengarkan. Dan memang dari penjelasan saudara Rendastomo itu sesuai dengan materinya itu sangat jelas sekali untuk saya tangkap. Dan mungkin saya katakan bahwa dengan jawaban ini sangat puas ya bagi saya untuk pertanyaan tersebut. Karena detail sekali dia menjelaskan. Oke, makasih Pak Rendastomo. Selamat saudara saya Jempol. Terima kasih banyak. Teman-teman semua juga berperan di dalamnya. Terima kasih. Mungkin saya agak tambahkan sedikit ya. Untuk malam ini penampilan dari teman-teman lain itu sangat luar biasa. Saya berikan jawab tersendiri untuk buat saya. Oke, makasih. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ruslin sudah dijawab dan sudah diterima. Ini adalah presentasi yang sangat luar biasa. Untuk pemateri, kita berikan dulu aplaus untuk pemateri. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, maka saya kembalikan kepada presenter. Ada hal yang akan disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang ada di ruangan Zoom ini. Kepada presenter, saya persilakan. Terima kasih, saudara moderator. Terima kasih. Saya anggap ini bukan satu pujian, saya anggap ini sebuah tamparan bagi saya, menjadi motivasi bagi saya. Saya ingin sedikit, tentu pertemuan kita ada pembukaan, ada inti, dan tentunya ada penutup. Saya ingin sedikit penutup, 5 menit mungkin, untuk bagaimana pendalaman materi ini. Saya ingin mengulang beberapa yang menjadi pemaparan saya, termasuk saya ingin mengelaborasi, menyimpulkan pertanyaan teman sekaligus apa yang saya bisa jelaskan. Pembelajaran berbasis masalah ini, Bapak Ibu, merupakan model pembelajaran yang memang cocok digunakan untuk mengatasi masalah matematika, karena menuntut kita sebagai guru untuk menerapkan pembelajaran yang bermakna dengan menghadirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kita juga harus sepenuhnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir bebas, untuk menemukan konsep mereka sendiri, serta memecahkan masalah mereka sendiri. Menjelaskan pembelajaran berbasis masalah yang diyakini dapat menciptakan lingkungan belajar di mana masalah ini dapat mendorong pembelajaran. Singkatnya, belajar dimulai dengan masalah yang harus dipecahkan, dan masalah yang diajukan dapat menjadi jalan bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan baru sebelum mereka dapat memecahkan masalah yang ada atau masalah yang mungkin datangnya dari kita sebagai guru. Bapak Ibu, perlu diingat dan dicatat, siswa itu lebih suka menafsirkan informasi atau lebih suka menafsirkan masalah. Mereka lebih senang mengumpulkan informasi yang diperlukan. Mereka juga biasa mengidentifikasi sendiri solusi yang mungkin
untuk mereka evaluasi melalui pilihan mereka, dan mereka itu lebih suka pada menyajikan kesimpulan daripada mencari yang benar atau menjawab pertanyaan. Mungkin ini kita sepakati, kita sebagai pelaku di sekolah, sebagai pengajar di sekolah. Memang dalam menerapkan model pembelajaran berbasis masalah itu terdapat beberapa kendala. Jikapun ini terjadi, maka kita sebagai guru perlu menganalisis dan mencari solusi yang tepat. Kita sebagai guru tidak bisa berdiam diri menghadapi masalah siswa, karena memang itu merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang guru. Oleh karena itu, prestasi belajar siswa dapat dicapai secara optimal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Artinya apa? Banyak pilihan bagi guru untuk memilih model pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar, yang dapat dikelola secara efektif, di mana kita memproyeksikan peran siswa yang berbeda dalam kerja kelompok. Analisis ini dapat lebih akurat menunjukkan bidang studi mana yang memungkinkan bagi mereka. Sehingga dengan demikian pengembangan kemampuan metakognisi siswa dalam pembelajaran matematika dapat dilakukan melalui pembiasaan berpikir. Ini perlu dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan untuk selalu membuat guru itu mudah untuk dilakukan. Proses penemuan konsep juga perlu. Aktivitas metakognisi siswa juga tidak selalu terjadi dengan mudah. Oleh karena itu, bimbingan guru merupakan hal yang esensial. Jadi pada intinya semua ini kembali ke bagaimana kita seorang guru membimbing siswa kita dalam menghadapi masalah. Sekian, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penanya yang sudah bertanya malam ini. Saudara moderator, saya ucapkan terima kasih atas atensinya, walaupun sudah jauh malam, tapi masih semangat mengikuti pemaparan makalah ini. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah penampilan presenter mulai dari yang pertama sampai yang ketiga. Sebenarnya di materi yang ketiga ini masih banyak teman-teman saya lihat bertanya, tetapi karena waktu juara yang akan memisahkan kita, tetapi bukan hanya sampai di sini, kita akan bertemu lagi di hari berikutnya. Mungkin dari saya cukup sekian kegiatan kita pada malam hari ini terlaksana sukses mulai dari presenter yang pertama, kedua, dan ketiga. Dari saya cukup, saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.